Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 mata kuliah Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kerja kelas C, dan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Tamar Zaki, dan ada Intan Auliana, Lufiana Muzdalifa, dan Ridwan Adi Prasetyo. Kami di sini ingin membahas produktivitas sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan menurut Faisal Rifai 2009. Dan sedangkan menurut Hasibuan, deskripsi pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Dan manfaat deskripsi pekerjaan. Menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2011, deskripsi pekerjaan ada manfaatnya adalah yang pertama, menghindari adanya kebingungan dan memberikan pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan dalam aktivitas sumber daya manusia. Dan juga dia bermanfaat untuk keselamatan kerja, untuk perencanaan perubahan organisasi dan reorganisasi. Dan juga kita lanjut ke nomor 9, membantu memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan. Kita lanjut, indikator deskripsi pekerjaan. Menurut Hasibuan pada tahun 2010, beberapa indikator dalam deskripsi pekerjaan itu: identifikasi pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. Kelima, ringkasan pekerjaan atau jabatan. Dan yang terakhir, penjelasan tentang jabatan di bawah ataupun di atasnya. Sedangkan unsur-unsur deskripsi pekerjaan, menurut Ardana dan kawan, unsur-unsur yang dimuat dalam deskripsi pekerjaan meliputi nama jabatan atau pekerjaan, kode jabatan, unit kerja, istisar jabatan atau rumusan jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, uraian tugas jabatan, tanggung jawab, wewenang, korelasi atau hubungan jabatan, resiko bahaya dalam pekerjaan, dan syarat jabatan. Yang selanjutnya, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan atau job specification merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, fisik emosi, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Terdapat dua dimensi di sini di setiap perusahaan atau organisasi, ya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, dan yang kedua, kompetensi. Tujuan spesifikasi pekerjaan: membantu calon karyawan menganalisis apakah dirinya memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan, membantu tim perekrut dalam suatu organisasi untuk memahami tingkat kualifikasi, kualitas, dan karakteristik yang harus ada di dalam diri seorang calon karyawan, dan memberikan detail informasi tentang pekerjaan. Selanjutnya, membantu memberikan pilihan calon karyawan yang tepat pada posisi tertentu, membantu manajemen dalam menentukan pelatihan yang diperlukan karyawan, dan juga membantu manajemen dalam menentukan keputusan mengenai karyawan. Yang standar kinerja pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan atau job performance standard merupakan tolak ukur dari suatu perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercaya pada seseorang. Fungsi standar kinerja pekerjaan yang pertama, menunjukkan menjadi tujuan atau sasaran upaya karyawan, dan yang kedua, standar kinerja pekerjaan ini merupakan kriteria pengukuran keberhasilan suatu pekerjaan. Dan pengembangan standar kinerja pekerjaan. Persyaratan standar pekerjaan perlu memenuhi persyaratan dalam tolak ukur mengukur kinerja karyawan. Yang pertama, adanya hubungan relevansinya dalam strategi perusahaan, dan mencerminkan keterbukaan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan, memperhatikan teknologi dan proses produksi, mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memberikan tantangan kepada karyawan, realistis, berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar, dapat dan juga dapat diukur, dan ada alat ukur untuk mengukur standar,
standar harus konsisten, standar harus adil, dan yang terakhir memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, indikator dalam pengukuran pekerjaan. Menurut Suyadi Prawiro Sentono 2009, kinerja dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama, efektivitas, 2, tanggung jawab, 3, disiplin, dan yang keempat, inisiatif. Desain pekerjaan. Menurut Edi Herianto, desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, bagaimana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Tujuan akhirnya untuk mengurangi ketidakpuasan, meningkatkan motivasi, dan keterlibatan karyawan di tempat kerja. Selanjutnya, elemen-elemen desain pekerjaan. Elemen organisasional. Elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisien. Sedangkan kedua, elemen lingkungan. Desain pekerjaan berkaitan dengan elemen lingkungan. Hampir dalam semua kegiatan personalia, pada perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan internal dan maupun eksternal. Dan yang ketiga, elemen keperilakuan. Desain pekerjaan juga harus mempertimbangkan elemen keperilakuan yang merupakan sifat dasar dan karakter dari sumber daya manusia. Dan faktor-faktor dalam mendesain pekerjaan. Yang pertama, membuat atau memodifikasi pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut berisi tugas-tugas yang saling menghubung secara logis. Apabila dilakukan dengan benar, pekerjaan tersebut berisi tugas-tugas yang secara logis. Apabila dilakukan dengan benar, pekerjaan tersebut harus memberi kontribusi yang tepat dan terukur pada pencapaian sasaran departemen atau tim. Yang ketiga, pekerjaan tersebut harus menuntut perhatian dan pemikiran penuh untuk melaksanakannya. Dan keempat, tuntutan fleksibilitas harus dipertimbangkan. Yang kelima, tuntutan pekerjaan akan selalu berubah dan isi pekerjaan harus diubah apabila perlu untuk menyesuaikannya. Dan yang keenam, desain pekerjaan harus mempertimbangkan kemampuan dan minat karyawan yang melaksanakannya. Dan manfaat desain pekerjaan. Input pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik kemungkinan umpan balik pekerjaan yang baik. Dan kedua, pelatihan karyawan. Desain pekerjaan merupakan penekanan pada pelatihan sehingga sangat menyadari apa yang dituntut pekerjaan mereka dan bagaimana melakukannya. Dan yang ketiga, jadwal kerja dan istirahat. Desain pekerjaan menawarkan jadwal kerja dan istirahat yang baik dengan secara jelas menentukan jumlah jam yang harus dihabiskan seorang individu dalam pekerjaannya. Dan yang keempat, penyesuaian. Desain pekerjaan yang baik memungkinkan penyesuaian untuk pekerjaan menuntut fisik dan meminimalkan energi yang dihabiskan untuk menangkan pekerjaan tersebut. Dan itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.